Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum belajar, ada sedikit pantun dari saya. Dengarkan ya. Pikiranku jauh penuh harapan melihat Dinda sedang bernyanyi. Asik. Belajar khutbah, tabligh, dan dakwah, semoga Allah meridhoi. Mudah-mudahan kita belajarnya diridhoi sama Allah. Mudah-mudahan kita belajarnya diberi kemudahan. Allahumma amin. Oke. Videonya saya taruh di sini biar tidak mengganggu ya. Oke. Adakah yang sudah tahu tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah? Ya, kalau khutbah sering kita laksanakan terutama bagi anak laki-laki ya. Seorang laki-laki ketika hari Jumat yang sudah dewasa pasti melaksanakan sholat Jumat dan di sana itu ada khutbah. Oke, langsung saja ke materi. Pengertian khutbah adalah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Biasanya dalam rangkaian ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lainnya. Kemudian definisi tabligh yaitu penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Nah, biasanya dalam bentuk ceramah atau pengajian di berbagai tempat. Sedangkan pengertian dakwah adalah aktivitas penyampaian, mengajak, dan menyebarkan ajaran Islam secara luas, mencakup segala aspek kehidupan. Artinya dakwah ini konsepnya itu lebih luas daripada khutbah dan tabligh. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang dalil khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, kita bareng-bareng membaca dalil dari Al-Quran tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yuk, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang kita membaca hadis Nabi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya saya tarik dulu biar kelihatan. Nah, An-Tariq bin Syihab qala Abu Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, ini diriwayatkan dari Tariq itu mendengar dari Abu Sa'id bahwasannya Rasulullah itu pernah mengatakan, pernah dawuh seperti ini. Man ro'a sapa wonge sing ningali, barang siapa yang melihat mungkaron kepada kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah, maka cegahlah kegiatan mungkar tersebut biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, maka ubahlah, maka cegahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati, dan apabila mengubah dengan lisannya pun tidak mampu, maka fa biqalbihi, dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itu
mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman, sedoif-doifnya iman. Ya, dengan hati kita bisa berdoa, kita bisa ngerentek, ya Allah, mudah-mudahan kegiatan mungkar yang dilakukan oleh si A, si B, teman saya itu mudah-mudahan engkau beri petunjuk. Nah, itu adalah selemah-lemahnya iman, yaitu mengubah, mencegahnya dengan hati. Ya, seseorang itu ada kalanya memiliki jabatan, ada kalanya tidak memiliki jabatan. Jabatan itu ya bisa menjadi wali, bisa menjadi pejabat dan lain-lain. Yang jelas dari hadis ini, yang namanya mencegah kemungkaran itu sifatnya adalah wajib bagi siapapun, bahkan bagi orang yang hanya kuat menggunakan hatinya. Maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Oke, selanjutnya adalah ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, khutbah, orang yang berkhutbah disebut adalah khotib. Nah, syarat yang menjadi khotib adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik di dalam badan ataupun hadas yang ada di pakaian. Kemudian badannya tertutup, khususnya auratnya tertutup. Yang keempat, fasih ketika membaca Al-Quran maupun hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat dan tidak terbiasa melakukan dosa walaupun dosa kecil. Selanjutnya, memiliki penampilan yang baik, rapi dan sopan. Itu terwujud dari ketika berpakaian. Nah, kemudian syarat-syaratnya khutbah sholat Jumat, khususnya ini ya, sholat Jumat disampaikan sesudah waktu sholat khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu sholat zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian kalau khutbah sholat yang lain seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana matahari, gerhana bulan atau khusuf maupun kusuf, serta sholat istisqa itu dilakukan setelah sholat tersebut. Jadi khutbah yang dilakukan sebelum waktunya pelaksanaan sholat itu hanya ada di dalam sholat Jumat. Tetapi kalau khutbah yang dilakukan setelah sholat tersebut berarti sholat yang selain sholat Jumat. Yang selanjutnya, syarat khutbah yang kedua adalah berdiri bila mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Duduk bisa. Terus yang ketiga, khotib duduk sebentar di antara dua khutbah. Selanjutnya, suara khutbah itu harus jelas, dapat didengar oleh jamaah. Agar apa? Agar nasihat dan wasiatnya itu dapat didengar oleh jamaah. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Berturut-turut, khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Kemudian tadi setelah syarat, sekarang ada rukun khutbah. Nah, rukun khutbah itu apa saja? Membaca hamdalah, alhamdulillah pada kedua khutbah. Membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di dalam khutbahnya itu berwasiat kepada jamaah. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian tidak lupa berdoa pada khutbah yang kedua. Kemudian sunnah khutbah, khotib yang menyampaikan khutbah itu berdiri di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi daripada jamaahnya. Khotib menyampaikan khutbah dengan kata-kata yang jelas, runtut, dan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Khotib mempersingkat penyampaian khutbahnya, jangan panjang-panjang, nanti sulit difahami. Kemudian saat duduk di antara dua khutbah, khotib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Terakhir, khotib menyampaikan khutbah dengan tertib sesuai dengan rukun-rukunnya. Adab ketika sedang khutbah. Nah, ini bagi jamaah. Bagi kalian ketika berjamaah sholat Jumat itu harus mendengarkan khutbah dengan baik, tidak boleh berbicara, titik. Kemudian menegur dengan sopan pada jamaah yang mengantuk atau yang tertidur. Karena kalau tertidur atau mengantuk pasti tidak mengetahui isi khutbah yang disampaikan oleh khotib. Sekarang ke tabligh. Saya geser dulu videonya. Nah, oke. Tabligh syarat seorang mubaligh. Nah, pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat mendalami ajaran agama Islam. Oke, etika mubaligh. Pertama, bahasa harus mudah difahami. Kedua, disampaikan dengan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Keempat, materi memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus, selanjutnya, ikhlas dan sabar dalam menghadapi audien, dalam menghadapi perbedaan pendapat dan lain-lain. Terus terakhir, materi dakwah itu berisi perdamaian, jangan mengajak perang. Oke, selanjutnya ketentuan dakwah. Nah, dakwah ini lebih luas ya daripada keduanya. Oke, syarat dan metode syarat dakwah. Bentar Mas, saya geser dulu. Oke, syarat dakwah: memberi contoh baik melalui ucapan dan perbuatan, mencari tahu terlebih dahulu dan memahami kondisi peserta dakwah. Audiennya itu harus dipahami dulu, modelnya bagaimana. Nah, akhirnya kita memiliki pendekatan dan cara yang tepat. Oke, selanjutnya menyampaikan dakwah dengan berani, memiliki kesabaran dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapinya dalam berdakwah. Kemudian menyadari apa yang dilakukan hanya menyampaikan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian metode dakwah yang pertama, harus ada niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Jangan kita berdakwah tetapi beda niat, mungkin cari viralnya itu. Nah, tetapi diniatkan semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian menyampaikan dakwah dengan bijaksana, dengan hikmah, dan menyesuaikan materi dakwah dengan kondisi peserta dakwah. Kemudian menyampaikan dakwah dengan pengajaran yang baik, mauidhah hasanah, dan cara yang santun. Kemudian yang keempat, menyampaikan dakwah dengan cara diskusi atau dialog, atau kita kenal dengan istilah mujadalah, yang berlandaskan pada adab yang baik. Oke, selanjutnya sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah itu siapa saja? Seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Kalau khutbah itu sasarannya tadi itu hanya umat Islam. Kalau dakwah ini lebih luas. Dakwah itu lebih luas. Dakwah itu seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Nah, tujuan dakwah itu apa? Kalau bagi yang belum mengenal Islam, yaitu mengenalkan ajaran Islam dan mengajaknya untuk memeluk Islam dengan cara yang santun dan tanpa paksaan. Nah, bagi yang sudah mengenal Islam, yaitu membenahi dan meningkatkan kualitas keislaman mereka, ketakwaannya itu harus ditingkatkan. Oke, saya geser dulu. Ketentuan dakwah yang kedua adalah media. Nah, karena dakwah ini lebih luas, kalau khutbah itu pasti terikat dengan sholatnya, dengan acaranya. Tetapi kalau dakwah ini itu lebih luas.
bisa menggunakan elektronik, bisa menggunakan media cetak, atau bisa langsung ceramah tanpa menggunakan media elektronik maupun cetak. Tapi kalau menggunakan elektronik itu bisa dengan cara syiar lewat radio, syiar lewat televisi maupun internet. Internet itu contohnya apa? YouTube, kemudian TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Kalau media cetak contohnya apa? Contohnya lewat buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, atau tulisan-tulisan yang lain. Nah, kemudian manajemen dakwah, pengelolaan dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu bersikap lemah lembut, selalu mengutamakan musyawarah, memperhatikan kondisi objek dakwah, bersabar dan lapang dada, memiliki tekad yang kuat dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal serta memberi contoh yang baik dan menghindari cara kekerasan. Oke, ini mau selesai persamaan dan perbedaan antara tiga hal yang sudah kita bahas, khutbah, dakwah, dan tabligh. Persamaannya apa? Ketiganya itu bertujuan untuk menyampaikan ajaran Islam, membimbing umat, dan meningkatkan pemahaman terhadap agama Islam. Itu adalah persamaan antara khutbah, dakwah, dan tabligh. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya kalau khutbah itu lebih formal dan terikat pada aturan tertentu. Kalau khutbahnya itu adalah khutbah di dalam sholat atau sebelum maupun sesudah sholat, maka khutbahnya itu pasti di tempat tersebut, di tempat sholat dilaksanakan. Kemudian kalau khutbahnya itu khutbah nikah atau tidak ada kaitannya dengan sholat seperti khutbah nikah, maka khutbahnya pasti dilaksanakan ketika di acara pernikahan tersebut. Nah, kalau tabligh itu lebih fleksibel, fokusnya pada apa? Pada ceramah. Nah, kalau orang mubaligh pasti identik ciri-cirinya pasti ceramah, mubaligh pasti ceramah. Nah, kalau dakwah inilah yang bisa kita lakukan. Kalau kita sekarang belum bisa menjadi mubaligh, minimal kita bisa berdakwah. Nah, karena sifat dakwah ini lebih luas, mencakup berbagai metode dan media. Kita bisa berdakwah tentang Islam ini adalah rahmatan lil alamin dengan tulisan, dengan video YouTube yang kita miliki ataupun yang lainnya. Oke, kesimpulan, kalau khutbah definisinya adalah penyampaian pesan agama secara formal, biasanya dalam rangkaian ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Oke, lanjut. Kalau tabligh adalah menyampaikan pesan agama secara luas, biasanya dalam bentuk ceramah ataupun pengajian di berbagai tempat. Kemudian yang terakhir, dakwah adalah aktivitas penyampaian, mengajak dan menyebarkan ajaran Islam secara luas, mencakup segala aspek kehidupan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, kita paham dan kita bisa mengimplementasikan daripada teori ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.